Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Untuk topik pada video ini yaitu 3 dosa pendidikan kekerasan seksual. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari modul 1, memahami kekerasan seksual di satuan pendidikan. Sekarang kita akan mempelajari modul 2, yaitu mengidentifikasi kekerasan seksual di satuan pendidikan. Terdapat 6 materi. Yang pertama, mari simak data kasus kekerasan seksual. Yang kedua, kenali mitos kekerasan seksual. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang rentan menjadi korban? Yang keempat, dampak yang dialami korban kekerasan seksual. Yang kelima, faktor pendorong pelaku kekerasan seksual. Dan yang keenam, apa saja sanksi untuk pelaku kekerasan seksual. Kita ke materi yang pertama dulu. Mari simak data kasus kekerasan seksual. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah yaitu memperketat aturan seragam sekolah. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, menurut Bapak dan Ibu, apa yang menyebabkan kekerasan seksual dalam konteks satuan pendidikan masih cukup tinggi? Jawabannya adalah penyebab kekerasan seksual dalam konteks pendidikan masih cukup tinggi, antara lain, yang pertama, penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau posisi atau relasi kuasa. Dan yang kedua, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan belum terbentuk. Lalu, kurangnya perhatian dari satuan pendidikan terkait perilaku peserta didik yang mengarah pada kekerasan seksual. Dan yang terakhir, minimnya edukasi mengenai aktivitas seksual dan etika pergaulan. Lalu, klik simpan. Kemudian ke materi yang kedua, kenali mitos kekerasan seksual. Setelah menonton video materi, langsung saja ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, pernyataan di bawah ini merupakan mitos yang kerap terdengar saat membicarakan kasus kekerasan seksual, yaitu pakaian korban yang terlalu minim adalah penyebab dia mengalami kekerasan seksual. Ini termasuk mitos. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, adakah asumsi-asumsi lainnya yang kerap Ibu dan Bapak jumpai terkait kekerasan seksual? Jawabannya, asumsi terkait kekerasan seksual yang kerap saya jumpai adalah adanya anggapan kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Padahal faktanya, pelaku kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan orang yang korban kenal. Lalu klik simpan. Kemudian ke materi ketiga, apa yang membuat seseorang rentan menjadi korban? Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, berikut yang termasuk kondisi dan situasi yang menyebabkan seseorang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah yaitu ketimpangan relasi kuasa. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, bagaimana respons Ibu dan Bapak dalam menghadapi korban kekerasan seksual?
Jawabannya adalah respon dalam menghadapi korban kekerasan seksual, yaitu berempati atas kejadian yang ia alami, tidak melakukan victim blaming terhadap korban, bersikap netral dan tidak menghakimi, memberi rasa aman bagi korban, memberikan perhatian dan dukungan agar psikisnya tidak terganggu, serta bila memungkinkan melaporkan tindak kekerasan yang dialami korban kepada pihak yang berwenang. Kemudian klik simpan. Lalu kita ke materi selanjutnya, dampak yang dialami korban kekerasan seksual. Setelah menonton video materi, kelatihan pemahaman. Terdapat satu soal, dampak non-fisik yang diderita korban akibat kekerasan seksual adalah, yaitu dampak psikis dan dampak sosial. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, Bapak dan Ibu, sudahkah kita memprioritaskan kondisi terbaik bagi korban? Jawabannya adalah kondisi terbaik korban sudah pasti menjadi prioritas. Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual yaitu pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanannya. Kita harus menghilangkan victim blaming yang nantinya akan berdampak buruk bagi perkembangan psikis korban kekerasan seksual. Lalu klik simpan. Ke materi selanjutnya, yaitu faktor pendorong pelaku kekerasan seksual. Setelah menonton video materi, kelatihan pemahaman. Terdapat satu soal, berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah, yaitu kurangnya apresiasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, sebagai pendidik, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi faktor-faktor pendorong pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan? Jawabannya adalah yang dilakukan pendidik untuk meminimalisasi faktor-faktor pendorong pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah menanamkan budaya toleransi, menumbuhkan sikap empati antar warga sekolah, melakukan sosialisasi tentang pendidikan seksual, serta bersama dengan pemangku kepentingan membentuk tim dan membuat peraturan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Kemudian klik simpan. Ke materi selanjutnya, apa saja sanksi untuk pelaku kekerasan seksual? Setelah menonton video materi, kelatihan pemahaman. Terdapat satu soal, jika pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah seorang pendidik dan tenaga kependidikan, maka ia dapat dikenai 3 macam sanksi, ringan, sedang, dan berat. Berikut contoh sanksi skala sedang yang dikenakan pada pendidik adalah, yaitu pemberhentian sementara. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Lalu isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, dari beragam kasus kekerasan seksual yang Ibu dan Bapak ketahui, adakah pelaku kekerasan seksual yang belum pernah menerima sanksi apapun dan mengapa situasi itu terjadi? Jawabannya adalah pelaku kekerasan seksual pasti menerima sanksi atas apa yang mereka lakukan. Sanksinya yaitu sanksi ringan, sedang, ataupun berat. Bila pelaku tidak dilaporkan, pastinya yang berwenang tidak bisa menindaknya. Perlu adanya dukungan bagi korban agar tidak takut melaporkan tindak kekerasan seksual yang ia alami. Kemudian klik simpan. Setelah mempelajari semua materi, kita kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 6 pertanyaan, yaitu yang pertama,
Menurut Yayasan Pulih, anak laki-laki justru seringkali tidak berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami karena malu dan takut diolok-olok atau dirundung. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, soal kedua. Pernyataan di bawah ini merupakan fakta yang kerap terdengar saat membicarakan kasus kekerasan seksual, yaitu tingginya kasus kekerasan seksual karena kurangnya edukasi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual, dan belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai hal ini. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, soal ketiga, ketimpangan dalam relasi kuasa dapat berkaitan dengan yaitu gender yang A. Selanjutnya, soal keempat, dampak fisik yang diderita korban akibat kekerasan seksual antara lain yaitu tertular penyakit menular seksual dan penyakit ginekologis. Jawabannya yang A. Selanjutnya, soal kelima, budaya pemakluman justru menyuburkan kekerasan seksual karena masyarakat sekitar menganggap sebuah kasus kekerasan seksual bukan sesuatu yang serius atau berakibat fatal. Budaya ini tumbuh karena kurangnya pengetahuan menyeluruh mengenai kekerasan seksual. Budaya pemakluman seringkali berkaitan erat dengan yaitu victim blaming, menyalahkan korban. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal ke-6, pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan yang merupakan seorang pelajar dapat dikenai sanksi sedang dan berat. Sanksi sedang tersebut diantaranya yaitu semua jawaban benar, yaitu yang D. Kita cek ulang jawaban, kemudian klik kumpulkan. Terima kasih Bapak Guru hebat sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.